Tiga. Halo guys, ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabarnya, baik gak? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nisa, Kirana, Imoya, Awita, Santi Dewi, Hosea, sama Rika nih. Oke, mau ngapain kita di sini? Sebelumnya kenalan dulu kali ya. Oke, mulai dari aku deh. Perkenalkan, nama saya Pak Noval Akil, NIM-nya 20109112100048. Oke, siapa nih berikutnya nih? Kirana mungkin, Kirana. Perkenalkan, nama saya Kirana Asana Raria dengan NIM 2010911220012. Oke, next Anissa mungkin. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 2010911122049. Oke, ini Mbak Moya nih, Sinar Mata. Asik. Baik, perkenalkan nama saya Imoya Silvia Yohanes Marmata dengan NIM 201091111200042. Oke, next Naulita. Iya, perkenalkan saya Naulita Sari Nasution dengan NIM 2010911320004. Lanjut dong, Arisanti Dewi. Oke, perkenalkan nama saya Arisanti Dewi dengan NIM 201091111200012. Oke, selanjutnya. Oke, ini dia ketua kita nih, Hosea Ginola. Silakan Hosea. Perkenalkan, nama saya Hosea Ginola dengan NIM 201091131310034. Oke, yang terakhir, Arika. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Arika Fiana dengan NIM 2010911320050. Oke. Udah semua ya perkenalannya ya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 12 LKMMD Cerebrum, yaitu kelompok Foramen Spinosum, akan melakukan wawancara kepada masyarakat tentang penyakit-penyakit yang atau masalah kesehatan, gangguan kesehatan yang sering terjadi pada masyarakat. Di antaranya adalah mengenai COVID-19 yang sekarang masih melanda negara kita, kemudian ada stunting, kemudian ada masalah lingkungan, dan yang terakhir adalah masalah kesehatan mental. Oke, mungkin dari Hosea ada pembagiannya nih, gimana ini? Jadi Ini orang dari apa? Jadi saya bersama Asa akan mewawancarai narasumber dengan bertopikkan COVID-19. Kemudian aku dengan Arika akan menjelaskan atau mewawancarai tentang mental health. Oke, nah aku Pak Noval bersama Arisanti Dewi, kita mau wawancara narasumber tentang apa nih, Arisanti? Tentang stunting. Ya, stunting. Oke, selanjutnya. Oke, jadi aku sama Naulita ingin mewawancari narasumber mengenai topik kebersihan lingkungan. Nah, udah dapat bagian semua ya? Ya. Gimana nih, Bos ya, sebagai ketua, apakah setelah ini udah bisa langsung mewawancarai nih? Ya, jadi sekarang kita akan mewawancarai 4 narasumber yang sudah kita tentukan. Ya, sekian, terima kasih. Oke. Setelah ini mungkin semuanya bisa live ya. Silakan mewawancarai, gali informasi sebanyak mungkin tentang apa sih pengetahuan masyarakat tentang masalah penyakit ini. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, baik. Jadi hentikan aja Terima kasih recordnya. semua.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naulita Sari Nasution dengan NIM 20109113200004. Di sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Anissa dengan NIM 20109112200049. Baik, di sini kami akan mewawancarai Kakak Ali untuk tugas LKMMD kami. Jadi, apakah Kakak Ali bersedia? Iya, bersedia. Baik. Baik, Kakak Ali. Sebelumnya, bolehkah kami tahu nama lengkap Kakak? Halo, kenalkan nama saya Alisyana Nabila. Perlu dari asal univ juga nggak? Iya, boleh, Kak. Saya mahasiswa baru juga dari Teknik Sipil Institut Teknologi Kalimantan. Oke, Kak. Di sini kami ingin mewawancari Kakak mengenai topik kesehatan lingkungan, Kak. Nah, jadi pertama-tama apa sih, Kak, yang Kakak ketahui gitu mengenai kesehatan lingkungan? Kalau kesehatan lingkungan tuh berarti yang ada di sekitar kita ya? Ya, Kak. Mungkin bisa dimulai dari kamar mandi kita. Itu termasuk nggak sih? Kamar mandi, terus dapur, terus pembuangan sampah, gitu-gitu. Itu sih. Ya, baik, Terus Kak. satu lagi. Oke. Air. Nah, menurut Kakak, Kak, unsur yang Kakak sebutkan tadi itu kondisinya bagaimana ya, Kak? Apakah menurut Kakak itu kurang mendapat perhatian atau bagaimana, Kak? Kalau yang tadi saya sebutkan kan area yang kita pakai terus, area yang dekat banget sama kita. Seharusnya sih dapat perhatian. Dapat perhatian lebih sih harusnya. Gitu. Lanjut, Now. Baik, terima kasih Kak Ali atas jawabannya. Sorry ya. Permisi Kak Ali. Ini saya ingin meminta pendapat Kak Ali. Bagaimana pendapat Kak Ali tentang masyarakat sekarang yang sudah maksudnya kayak kurang. Menurut Kakak gimana tuh, Kak? Aku kok nggak seret ya, tadi kayak aku salah banget deh. Oh, pokoknya intinya pendapat Kakak mengenai kesehatan lingkungan gitu nah, Kak. Terus ini maksudku tadi kan aku masih nggak nangkep ya, lingkungan yang aku anggap itu yang deket banget gitu loh, yang kayak gitu tadi yang disebut. Itu maksudnya yang lingkungannya kayak gimana? Maksudnya kayak banyak masyarakat yang buang sampah sembarangan atau yang fasilitas umum kotor gitu nah, kesehatan lingkungan ya. Kayak misalnya air tercemar. Gitu-gitu lah, Kak. Kesehatan lingkungan. Bentar, aku mikir polusi dulu ya. Udara atau gimana? 3. Nah, Kak, menurut Kakak bagaimana kesehatan lingkungan di lingkungan terdekat Kakak aja nih, Kak? Kalau di dekat aku ya, pembuangan sampah sih. Apalagi kayak tempat sampah umum tuh kan itu udah ada jamnya ya. Kalau di sekitarku tuh masih kayak suka ngelanggar. Kayak misal kalau di tempatku dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau di tempatku tuh kadang ada orang siang-siang buang sampah kan, baunya lagi jadi gak sedap. Tuh. Terus kadang juga parit-parit itu banyak yang tersumbat. Baru kan parit di dekat rumahku tuh dangkal, jadi sering banjir gitu kalau di aku sih. Oke, Kak. Menurut Kakak masalah yang tadi itu, Kak, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu apa ya, Kak? Misalnya mungkin dari Kakak seperti masyarakatnya yang kurang disiplin atau mungkin pengelolaan dari pemerintah mengenai pembuangan sampah itu bagaimana, Kak? Menurut Kakak nih, Kak? Kalau yang dari aku sebut ya tadi kayaknya kedisiplinan aja sih, kedisiplinan masyarakat.
Soalnya kalau aturan udah ada ya, aturan buang sampah itu kan ada jamnya, memang ada peraturannya ya. Sisanya kedisiplinan aja sih yang kurang. Oke, Kak. Jadi dari lingkungan Kakak sendiri itu masyarakatnya yang kayak yang bikin kesehatan lingkungannya itu jadi menurun gitu, Kak. Oke. Oke, Naulita, lanjut. Oke, lanjut. Jadi dari yang saya tangkap, kesadaran di masyarakat ini masih kurang ya, Kak? Disiplin gitu ya, Kak? Iya. Baik, Kak. Terima kasih banyak, Kak, untuk wawancara hari ini. Mohon maaf apabila kami masih banyak kesalahan dan mengganggu waktu Kakak. Terima kasih juga aku udah diundang. Ya, terima kasih waktunya, Kak. Kami pamit undur diri dulu ya, Kak. Iya. Baik, Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Arisanti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya, Arisanti Dewi, akan mewawancarai salah seorang kerabat dari Arisanti Dewi. Wawancara ini mengenai masalah yang beredar di masyarakat, penyakit khususnya, yaitu stunting. Oke, sebelum kita wawancara, mungkin boleh tahu dengan saudari siapa? Ya, perkenalkan nama saya Alivia Endah Linggawati. Biasa dipanggil Via. Dipanggil Alivia ya? Iya. Oke, Alivia sudah bekerja atau mahasiswa juga nih, sama seperti kami? Mahasiswa. Mahasiswa, oke. Ya, mungkin Arisanti bisa dimulai wawancara kita ya. Oke, Alivia, apa nih yang Alivia ketahui tentang stunting? Stunting, menurut saya stunting itu kondisi di mana terhambatnya pertumbuhan seorang anak. Okay. Tahu saya sih itu. Ya nggak apa-apa, tahu Alivia aja. Kemudian bagaimana nih khususnya di lingkungan Alivia, di sekitar rumah atau di RT RW Alivia, gimana nih tentang pertumbuhan anak-anak? Apakah menurut Alivia sudah baik atau masih jauh lah dari kata baik? Alhamdulillah sudah baik sih, nggak ada nemuin anak yang stunting di lingkungan masyarakat sendiri. Maaf, Alivia punya adik atau saudara yang masih anak-anak itu? Punya. Ya, punya. Jadi menurut Alivia nih, faktor-faktor apa aja sih yang mempengaruhi gizi atau tumbuh kembangnya si anak itu? Faktor mungkin karena kurangnya pemberian gizi gitu sih ke anak itu, makanya pertumbuhannya terhambat kayak gitu. Oke, gizi ya, dari gizi, mungkin dari makanan juga ya. Gimana nih pandangan Alivia mengenai imunisasi? Nah, imunisasi itu kan sebenarnya tujuannya itu kan untuk pertama mungkin pemberian vaksin dari kecil ya, seperti campak. Nah, menurut Alivia, penting nggak sih imunisasi yang diberikan oleh posyandu atau puskesmas gitu? Penting sih, menurut saya penting. Oke, mungkin sekian aja ya wawancaranya. Mungkin dari Arisanti Dewi ada yang ingin disampaikan? Benar sekali tadi apa yang dikatakan oleh Alivia ya mengenai stunting. Jadi stunting itu diakibatkan oleh adanya kekurangan gizi pada anak. Nah, masalah stunting ini itu merupakan
masalah yang sering kita temukan, cukup sering kita temukan di Indonesia. Jadi, stunting itu merupakan permasalahan gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam rentang waktu yang cukup lama. Nah, permasalahan stunting ini terjadi mulai dalam kandungan dan baru terlihat ketika anak sudah menginjak usia 2 tahun. Selain pertumbuhan menjadi terhambat, stunting ini juga dapat menyebabkan perkembangan otak yang tidak maksimal pada anak. Faktor-faktor dari stunting itu sendiri adalah yang pertama, adanya kekurangan gizi kronis dalam waktu yang lama, tidak cukupnya asupan protein, dan sering menderita infeksi di awal kehidupan seorang anak. Gejala-gejala stunting itu sendiri adalah anak berbadan lebih pendek dibandingkan dengan anak usianya. Terus proporsi tubuhnya juga cenderung normal, tetapi anak itu tampak lebih muda atau lebih kecil daripada usianya. Selanjutnya, berat badan juga rendah dan pertumbuhan tulang itu tertunda. Nah, untuk mencegah stunting itu sendiri, kita harus memenuhi kebutuhan gizi pada anak. Untuk memenuhi kebutuhan gizi ini sebaiknya dilakukan sejak dini, atau alangkah lebih baiknya sejak bayi dalam kandungan. Pada usia 1000 hari pertama kehidupan, asupan nutrisi yang baik sangat dianjurkan dikonsumsi oleh ibu hamil. Nah, kesimpulannya adalah untuk mencegah gejala stunting ini, kita alangkah lebih baiknya untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Itu saja mungkin, Faik. Terima kasih ya dari Harisanti Dewi. Mungkin sedikit edukasi ya Alivia mengenai stunting. Semoga tidak bermanfaat tidak hanya untuk Alivia tapi juga bermanfaat gitu untuk kami yang menyampaikan. Mungkin cukup ya Harisanti? Iya, cukup. Iya, cukup. Alivia, terima kasih banyak atas waktunya yang mohon maaf nih dari kami ya, mungkin mengganggu waktu istirahat pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau menyinggung perasaan Alivia ya. Mungkin sekian ya. Kami ucapkan terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan di sini saya Arika Eviana dan juga rekan saya Imoya Silvia Yohana Sumarmata. Nah, jadi kami berdua di sini ingin sedikit membahas tentang mental health atau kesehatan mental. Di sini juga sudah ada narasumber kita yang akan sedikit memberi pengetahuannya tentang mental health tersebut. Kalau boleh tahu, nama Mbak sebagai narasumber, siapa Mbak? Perkenalkan, nama saya Juita Modesta. Saya seorang guru SD. Sebelumnya di sini kami ingin sedikit mengetahui dari Mbak, apa yang Mbak ketahui tentang mental health tersebut, Mbak? Coba diulang, Mbak. Ya, jadi di sini kami ingin tahu dari Mbak apa yang Mbak tahu tentang mental health, atau biasanya kita menyebutnya adalah kesehatan mental. Menurut saya, kesehatan mental itu dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Dan dampak dari kesehatan mental atau
Mohon izin diulang, Mbak. Kesehatan mental itu yang saya ketahui yaitu dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan kekerasan dalam rumah tangga itu juga dapat merusak mental kita sendiri. Ya, Mbak kan sebagai seorang guru SD. Nah, apakah di sekitar Mbak pernah menemukan orang-orang yang pernah mengalami hal tersebut, Mbak? Ya, saya pernah melihat seorang siswa yang berdampak dalam mentalnya sendiri, yaitu kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan kepada anak, sehingga cara berpikir anak menjadi lemah dan kurang mampu dalam menangkap pelajaran. Lalu, menurut Mbak sendiri, jika kita melihat ada seseorang yang seperti itu, kira-kira apa yang seharusnya kita lakukan atau apa yang seharusnya kita lakukan untuk mengatasi itu ataupun agar itu tidak terjadi lagi begitu, Mbak? Menurut Mbak sendiri bagaimana? Menurut saya untuk mengatasinya sebaiknya ketika kita bersikap kepada atau misalkan kepada seorang anak, kita harus bersikap dengan sewajar atau tidak menggunakan kekerasan. Baik, apakah dari Saudari Imoya ada yang ingin ditambahkan? Saya rasa cukup, Arika. Mungkin kita bisa memberikan sedikit edukasi kepada Mbak. Bisa dipersilakan, Imoya. Baik, menurut dari info-info yang saya dapat dari narasumber, yaitu Mbak Juita sendiri, di mana kesehatan mental dipengaruhi oleh peristiwa dalam kehidupan yang meninggalkan dampak yang besar bagi kepribadian. Dan di sekitar Mbak Juita sendiri, ada beberapa contoh, yaitu anak-anak yang kesehatan mentalnya kurang, di mana karena terjadinya kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, seperti mungkin dalam rumah tangga itu anak tersebut sering dimarahi sehingga merusak kesehatan mentalnya. Nah, dan juga dapat kita ambil bahwa kesehatan mental terganggu, maka timbullah gangguan mental atau penyakit mental, di mana gangguan mental dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, dan juga memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri. Maka dari ini saya atau kita semua juga pasti berpikir bahwa kesehatan mental itu sangat penting dan juga sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan itu sendiri. Terima kasih, Rika. Menurut saya itu saja. Ya, baik. Mungkin itu saja dari kami berdua. Sebelumnya, terima kasih atas Mbak Juita yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Semoga ke depannya jika kita mengalami atau kita melihat ada seseorang yang mengalami mental health, kita sudah tahu dan sudah memahami apa yang harus kita lakukan. Sekali lagi, terima kasih untuk
narasumber, mungkin sudah kita cukupkan saja. Selamat siang Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Jose Gunola. Saya bersama dengan teman saya yang bernama Kirana Asana Radia. Kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai COVID-19. Jadi pertama-tama, kami bisa tahu nggak nama Bapaknya siapa? Jaya. Oh, Bapak Jaya ya, Pak? Kalau boleh tahu Bapaknya pekerjaannya apa, Pak? Saya sebagai anggota Polri, bertugas di Polres Tanah Laut. Oh ya, makasih Pak. Terus pertanyaannya, apa saja yang Bapak ketahui mengenai COVID-19? COVID-19 ini yang saya ketahui ya seperti penyakit yang cukup berbahaya ya. Berbahaya yaitu tanda-tandanya seperti orang terkena flu gitu ya, terkena flu, batuk-batuk, ya seperti itu tanda-tandanya. Oh, jadi Bapaknya juga tahu ya Pak, gejala-gejala apa saja yang dialami penderita COVID-19? Yang saya pernah dengar untuk kesaksian yang pernah terkena penyakit COVID-19 itu yang paling pasti itu setiap makanan yang masuk ke dalam mulut itu tidak ada rasa sama sekali. Jadi intinya mati rasa gitu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi yang terakhir, Bapak tahu tidak bagaimana cara persebaran penyakit COVID-19 ini? Penyebarannya itu melalui bersentuhan tangan, mulut dan mata, itu yang saya ketahui. Oh ya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Kirana. Silakan. Baik, selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Jadi saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang COVID-19. COVID-19 ini merupakan virus yang merupakan virus baru dari namanya itu virus COVID-19. Jadi virusnya ini datang ketika di tahun 2019. Kemudian gejalanya orang yang menderita itu salah satunya flu seperti yang Bapak bilang, lalu batuk-batuk juga, kemudian demam, terus ada pneumonia, lalu juga biasanya disertai dengan penyakit-penyakit yang lain. Kemudian penyebarannya itu melalui, biasanya itu sebenarnya virusnya ini menyebar melalui sentuhan. Ya benar apa yang kata Bapak katakan, biasanya orang yang sudah terkena virus ini ketika bersin, ketika batuk, itu virusnya akan menyebar dan menempel kepada orang lain, kepada benda. Nah, jadi bisa jadi orang yang sebenarnya tidak bersentuhan dengan orang yang menderita, orang yang terinfeksi, bisa saja dia tertular karena menyentuh benda yang sudah terkena virus ini. Begitu, Pak. Lalu untuk pencegahannya, seperti yang kita tahu, kita harus memakai masker, lalu sering mencuci tangan, juga menjaga jarak. Karena bisa jadi kita tidak mengetahui kalau sebenarnya virus itu sudah melekat di tubuh kita, tapi karena imun kita kuat, sehingga virus itu tidak menyebabkan gejala-gejala, tapi bisa jadi kita sebenarnya justru yang menyebarkan virus itu kepada keluarga kita atau teman-teman kita karena tidak menjaga kebersihan, seperti itu, Pak. Terima kasih kepada Saudari Kirana. Jadi Pak, cukup sekian wawancara dari kami. Terima kasih telah meluangkan waktunya Bapak. Jadi saya ucapkan terima kasih. Ya, sama-sama ya. Oke, semuanya udah mewawancarai ya? Ya, jadi dari kami semua telah mewawancarai narasumber masing-masing. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari video ini dapat mengedukasi, dapat bermanfaat lah bagi kita semua yang menonton video ini.
Mungkin sekian. Terima kasih ya sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.